Baiklah, kita mulai saja pertemuan kita. Yang terhormat Ketua LPTK STK Santo Yakobus Merauke, yang terhormat Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3 LPTK STK Santo Yakobus Merauke, Bapak Ibu dosen dan admin di LPTK STK Santo Yakobus Merauke, dan para mahasiswa peserta PPG yang kami banggakan. Pertemuan pada siang menjelang sore hari ini akan membahas beberapa hal antara lain penjelasan teknis tentang upload RPL oleh tim IT, penjelasan tentang pelaksanaan perkuliahan PPG dan tagihan tugas-tugas pendalaman materi oleh Kaprodi, Suster Sita, dan yang keempat tanya jawab. Baiklah, sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya, marilah kita mohon penyertaan Tuhan dengan memanjatkan doa. Saya mohon kesediaan Ibu Geterudis Ora untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Kepada Ibu Geterudis Ora. Siap. Baik, terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu dosen STK dan teman-teman PPG, mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Sebab dari kemurahan-Mu kami memperoleh kehidupan juga kesehatan yang baik hingga pada kesempatan yang istimewa ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah akal budi kami supaya dalam proses pertemuan kami ini dapat kami membicarakan hal-hal yang penting untuk persiapan perkuliahan PPG kami ke depan. Sudilah kiranya Engkau memberkati kami semua, curahkanlah rahmat kesehatan, juga penerangan Roh Kudus-Mu pada kami semua, agar segala tugas percayakan kepada kami dapat kami selesaikan dengan baik. Segala doa ini kami haturkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Kita lanjut ke sesi adalah penjelasan RPL. Pak Hendro, silakan. Cek. Suara saya terdengar? Oke. Ya, baik. Baik, selamat sore Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang upload RPL yang kemarin sempat ada mengalami perubahan ya dan sempat dijelaskan oleh Pak Samsul, tetapi di sini saya ingin memberikan penegasan lagi karena memang sore ini agenda kita adalah untuk persiapan akhir untuk pelaksanaan PPG khususnya pendalaman materi yang akan dimulai hari Senin nanti. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menyiapkan RPL, dokumen-dokumen RPL dengan sangat baik. Tetapi memang ada perubahan ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwa teknik uploadnya saja yang berubah. Nah ini nanti Bapak Ibu untuk loginnya itu nanti tampilannya seperti ini. Untuk akunnya sampai saat ini, sampai dengan sore ini kami belum mendapatkan informasi tentang akun Bapak Ibu. Sudah kami sampaikan ke Jakarta dan dari Jakarta sudah diteruskan ke tim Panas PPG yaitu developer LMS-nya. Tetapi dari tim LMS-nya sendiri belum mengeksekusi untuk akun ini. Kami selalu mencoba untuk mengkomunikasikannya. Jadi nanti ketika sudah ada akun Bapak Ibu login, nanti di sebelah kanan atas ini ada tampilan RPL ya. Nanti saya akan membuat video tutorial yang lebih jelasnya. Ini hanya untuk memberikan gambaran singkat saja untuk Bapak Ibu. Nah, nanti diklik RPL. Lalu di sebelah kanan ini mohon Bapak Ibu ini ada yang coret-coret ya. Sebentar.
Saya hapus dulu. Ya, di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada 5 bidang RPL kita ya, pengembangan kompetensi pedagogik sampai dengan inovasi pembelajaran. Nanti di-upload per tahap Bapak Ibu ya. Nomor 1 di-upload dulu, kalau sudah selanjutnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 terakhir, baru kalau sudah lengkap semua diklik ajukan penilaian. Jangan diajukan dulu jika Bapak Ibu merasa belum lengkap. Nah, nanti untuk penambahan data itu nanti tinggal klik saja. Nah, kemarin ada untuk pengembangan kompetensi pedagogik di sini adalah SK mengajar ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan lewat chat ini, ada 2 cara yang dapat digunakan untuk mengupload SK mengajar Bapak Ibu. Kemarin sempat ada isu atau pertanyaan di grup ini yang diupload, Pak Samsul minta per tahun uploadnya. Saya tegaskan lagi pada kesempatan ini bahwa tidak ada yang diminta upload per tahun kecuali inovasi pembelajaran. Untuk yang lain itu semua diminta per semester. Nah, tinggal cara uploadnya itu yang ada beberapa teknik. Untuk nomor 1 SK mengajar ini silahkan nanti Bapak Ibu upload per tahun bisa, per semester juga bisa, tergantung SK Bapak Ibu. Kalau SK-nya itu per tahun, maka nanti tinggal pilih tahunnya. Tahun SK berapa, misalnya tahun 2022, diklik saja 2022. Lalu tanggal SK mengajarnya dimulai tanggal berapa ya. Tanggal SK-nya nanti, misalnya kalau awal tahun mungkin tahun Januari tanggal 16. Lalu nanti file PDF-nya, file PDF maksimal 1 MB ya. Jadi silahkan dikompres jika file PDF Bapak Ibu lebih dari 1 MB. Kalau sudah nanti tinggal simpan akan muncul seperti ini di bawah. Itu jika SK-nya per tahun. Tetapi jika SK Bapak Ibu itu per semester, nanti silahkan diupload per semester. Berarti nanti 1 tahun diupload 2 kali seperti contoh di bawah ini ya. Nah seperti ini. Nah, sorry. Ya, ini kan 2 tahun ya, 2020 dan 2020-nya ada 2. Berarti karena ini SK-nya per semester gitu ya. Jadi silahkan diupload 2 kali jika SK Bapak Ibu itu 1 tahun itu 2 kali atau per semester. Tetapi jika SK-nya per tahun cukup 1 kali juga tidak masalah. Nah, itu untuk SK. Lalu lanjut ke nomor 2, penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ini kemarin yang sempat membuat Bapak Ibu kerepotan karena sudah menyiapkan 16 dokumen per semester, ternyata di LMS-nya yang baru ditagih per komponen. Nah, kita lihat tambah data nanti komponennya ada Prota, Promes, Silabus, RPP, Materi Ajar, LKPD, Alat Peraga, Instrumen Penilaian, dan lainnya. Nah, menu lainnya ini adalah hasil diskusi, hasil masukan kita LPTK kepada tim pengembang LMS. Sebelumnya lainnya ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi cuma sampai instrumen penilaian, tapi sekarang sudah ada menu lainnya. Ini dapat Bapak Ibu gunakan nanti untuk mengupload perangkat pembelajaran selain yang ada 8 di atasnya ini. Contoh analisis SKKD, analisis KKM, analisis butir soal, dan lain sebagainya boleh dimasukkan di lainnya. Ya. Apakah semua ini harus ada, Pak? Ada beberapa yang bertanya, idealnya memang harus ada. Tetapi jika pun tidak ada, nanti bisa dilengkapi. Misalnya LKPD saya semester ini nggak ada, Pak. Bagaimana? Ya silahkan nanti bisa di skip lalu digantikan dengan instrumen lain atau perangkat pembelajaran lain, misalnya analisis KKM, analisis KKD, dan lainnya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti yang penting setiap semester itu perangkat pembelajarannya diupload di sini. Nah, cara uploadnya bagaimana? Kemarin juga di grup itu sudah kita diskusikan juga. Ada 2 cara Bapak Ibu ya. Nah, yang cara pertama misalnya Prota. Prota di sini nanti Bapak Ibu apa namanya digabungkan semua ya, yang ditagihkan 12 semester ya Bapak Ibu ya. 12 semester itu berarti Prota selama 12 semester dijadikan 1 file PDF baru diupload 1 kali. Itu bisa. Nanti misalnya contoh ini saya upload file PDF. Harus PDF Bapak Ibu ya. Kalau tidak PDF nanti nggak bisa. Nah, ini misalnya contoh yang
file Prota 12 semester saya jadikan satu PDF, lalu saya upload di sini, klik simpan. Nah, kalau sudah ada centang berhasil berarti sudah. Nah, ini Prota 1 ya. Lalu saya tambah lagi, misalnya file Promes 12 semester saya jadikan satu. Saya upload lagi. Simpan. Nah, berhasil. Nah, lalu tambah lagi komponen silabus 12 semester saya jadikan satu, simpan. Cuma nanti kesulitannya karena di sini dibatasi file PDF maksimal 1 MB. Maka mungkin yang diupload jika mau menggunakan model upload yang 12 semester jadikan satu file, nanti di-upload saja di Google Drive, lalu yang di PDF-kan itu adalah link Google Drive-nya ya Bapak Ibu yang diupload di sini. Itu jika mau dijadikan satu. Atau cara yang kedua adalah nanti bisa dihapus ya Bapak Ibu ya, jika file yang diupload itu salah atau mau diperbaiki bisa dihapus, nanti tinggal klik tanda silang ini, delete. Nah, misalnya cara yang kedua, misalnya tambah data, lalu file protanya diupload per semester. Berarti nanti Bapak Ibu harus upload prota 12 kali ya. Prota itu kan 1 tahun 1 ya, jadi nanti diupload saja setiap semester 1 tahun akademik itu, kalau misalnya semester ganjil genap protanya sama nggak apa-apa. Nah, ini misalnya protanya saya upload 2 kali. Oke, prota, lalu ini prota semester ganjil, lalu saya mau upload lagi prota untuk semester genap. Simpan lagi. Berhasil. Nah, jadi nanti ada 12 prota ke bawah, 12 prosem, 12 LKPD, 12 komponen yang lain sesuai dengan tagihan yang ada di sini Bapak Ibu ya. Boleh juga menggunakan lainnya. Nah, lainnya ini apa ya? Dokumen perangkat pembelajaran yang lain untuk melengkapi jika salah satu komponen yang ada ini tidak ada. Misalnya LKPD saya tidak ada, alat peraga saya tidak ada. Silakan dilengkapi dengan lainnya. Itu untuk perangkat pembelajaran. Lalu untuk pengembangan kompetensi profesional, nanti juga sama, tambah data, kegiatannya, kasih masuk nama kegiatannya apa, seminar apa, misalnya workshop, penulisan, penelitian, tindakan kelas misalnya. Jenis kegiatannya seminar, pelatihan, workshop, penelitian, publikasi nasional. Nah, pilih workshop. Penyelenggaranya siapa? Misalnya MGMP atau misalnya Dinas Pendidikan. Peran apa? Peserta kah? Panitia kah? Pembicara, narasumber ya. Silakan tempatnya di mana? Ya di Merauke misalnya. Pilih tingkat. Nah, di sini ada universitas, provinsi, nasional, internasional. Nanti ada pertanyaan, bagaimana jika kegiatan saya itu dilaksanakan di tingkat kecamatan, distrik, kampung, sekolah, atau kabupaten? Karena di sini tidak ada, nanti silakan Bapak Ibu pilih tingkat universitas. Jika kegiatan itu dilaksanakan di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, ya. Nah, kalau misalnya tingkat provinsi, kalau ikut seminar nasional itu berarti tingkat nasional ya, webinar itu. Ini misalnya saya pilih karena ini tingkat kecamatan, saya pilih universitas. Lalu tanggal mulainya kapan? Oke, lalu tanggal selesainya misalnya. Lalu file sertifikat kegiatannya atau surat keterangannya. Nah, lalu klik simpan. Ya, begitu terus sampai dengan ke bawah ya, sebanyak-banyaknya sesuai dengan tuntutan atau tagihan yang ada pada rubrik RPL. Lalu untuk pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, ini bedanya dengan yang lain Bapak Ibu. Kalau di pengelolaan administrasi pembelajaran ini hanya diminta surat keterangan, format suratnya sudah kita sediakan ya, ada di dalam grup. Ini diupload 1 kali, jadi silahkan nanti surat-surat keterangan yang dari kepala sekolah itu selama 6 tahun itu dijadikan satu file PDF lalu diupload 1 kali sekaligus di sini. Yaitu surat administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan, ekstrakurikuler, silakan dijadikan satu file lalu diupload di sini. Kemarin ada yang bertanya, Pak boleh nggak kalau surat-surat itu
buat satu saja supaya maksudnya kepala sekolah tidak capek tanda tangan. Boleh, misalnya satu surat administrasi pembelajaran menerangkan untuk 12 semester, silahkan. Lalu surat administrasi nilai, satu surat menerangkan untuk 12 semester. Supaya kepala sekolah ngiritkan, tidak kan kepala sekolah berarti harus tanda tangan sebanyak 4 kali berapa itu? 12 ya kan? Banyak sekali surat yang harus dibuat. Tapi kalau mau buat begitu juga tidak masalah. Mana yang menurut Bapak Ibu paling efektif dan efisien? Nah, nanti silahkan klik, kalau sudah choose file langsung saja klik selanjutnya. Di sini tidak ada tombol upload, nanti silahkan klik saja selanjutnya, nanti akan otomatis terupload. Nah, lalu inovasi pembelajaran yang terakhir, nanti tambah data. Nah, ini inovasi pembelajaran ini diminta per tahun ya, 1 tahun 1 produk atau 1 produk. Boleh memilih modul atau membuat praktikum atau PTK video pembelajaran atau mix ya. Memang disarankan kalau bisa jangan 1 produk saja selama 6 tahun itu. Kalau bisa ada modulnya, ada PTK-nya, ada videonya, begitu lebih baik. Itu anjurannya ya, anjuran. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa sebenarnya, silahkan saja tetap dinilai begitu Bapak Ibu ya. Misalnya saya satu tahun ini ya, tahun 2022 saya pakai modul, ya, membuat modul. Lalu surat keterangannya tadi sudah di-share Ibu Linda ya tentang surat keterangan format membuat contoh surat keterangan yang baik. Di dalam surat keterangan itu sudah ada linknya dan linknya itu bisa langsung diklik sehingga penilai atau penguji itu bisa langsung melihat buktinya. Nah itu surat keterangan yang baik. Nanti silahkan lihat lagi di grup PPG Gelombang 1 itu ya. Lalu klik simpan. Nah kalau sudah Bapak Ibu, nanti yang terakhir itu adalah klik ajukan penilaian. Tetapi ini diklik jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa dokumen-dokumen yang diupload itu sudah betul semua, alias tidak salah, tidak kurang ya. Karena kalau sudah Bapak Ibu klik ajukan penilaian, itu nanti tidak bisa ditarik lagi kecuali dibatalkan oleh dosen penilai RPL. Ya, jadi silahkan cermati dulu, perhatikan lagi, cek sekali lagi dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu upload sebelum Bapak Ibu mengklik ajukan penilaian. Karena jika sudah klik ajukan penilaian, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diperbaiki lagi, kecuali dibatalkan oleh dosen penilai RPL-nya. Itu untuk penjelasan teknik upload RPL. Ya, untuk sesi kedua ini saya rasa cukup ya Ibu Linda ya. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Linda, silahkan. Oke, ya. Pak Hendro, terima kasih untuk penjelasannya. Kita langsung tanya jawab saja ya, supaya fokus ya. Kalau selesai dulu baru tanya jawab, nanti hilang lagi. Oke, silakan saya beri kesempatan kepada 5 penanya. Oh, sudah ada Ibu Gertrudis Ora. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pertanyaan saya dari penjelasan Pak Hendro berkaitan dengan pengisian LMS. Ya. Yang pertama, mulai dan berakhir atau batas akhir pengumpulan atau pengisian LMS untuk RPL ini kapan? Itu yang pertama. Jadi mulainya kapan dan berakhir kapan untuk pengisian LMS berkaitan dengan komponen RPL ini. Pertanyaan yang kedua, pada komponen RPP, ya tadi di LMS tadi saya melihat ada pada poin yang kedua kan, perangkat pembelajaran itu dibagi lagi, ada LKPD, alat peraga, materi ajar, dan lain-lain. Itu sudah masuk dalam, kalau kita menyusun RPP itu kan sudah satu komponen ya, satu kesatuan dalam RPP itu. Bagaimana kita harus pisah-pisah atau di-upload yang sama? Karena
ini RPP sudah ada di atas, sudah ada di dalamnya, kan ada alat peraga, ada materi ajar, kemudian di bawah lagi ada alat peraga, materi ajar. Mohon penjelasan untuk itu. Terima kasih. Baik, Ibu Udis. Silahkan Pak Hendro jawab. Baik, Bu. Langsung saya daripada nanti lupa Iya. pertanyaannya. Ya. Baik Ibu Dis, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama untuk batas upload RPL ini seperti yang sudah disampaikan, memang idealnya saya bicara ideal dulu ya. Idealnya itu selesai sebelum pendalaman materi, tetapi ternyata sampai sekarang pun akun belum selesai, maka nanti otomatis akan mundur. Dan ini harus selesai cara by system itu harus beres nilai RPL ini sebelum Bapak Ibu maju untuk didaftarkan UKIN. Nah, UKIN kita itu kapan? Kalau di jadwal yang di-share di LPTK oleh tim Panas, itu UKIN-nya kita yang baru ini, bentar saya lihat dulu, 26 sampai 28 Agustus itu UKIN-nya. Jadi, ya sebelum itu berarti sebelum UKIN praktik pembelajaran ini unggah portofolio dulu. Unggah portofolio tuh 23-25 Agustus. Jadi paling lambat itu 22 Agustus itu hari apa ya? 22 Agustus. Ya, hari Selasa. Tapi kalau bisa ya tanggal 19 itu sudah harus fix karena tanggal 21 itu Bapak Ibu sudah mendapatkan akun akun UKIN ya. Akun UKIN itu nanti berbeda dengan akun di LMS ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tahapannya itu nanti kami setelah pendalaman materi dan sampai dengan PPL itu selesai, kami akan merekap nilai lalu melaporkan data Bapak Ibu dan mendaftarkan di sistem UKIN. Itu berarti kalau UKIN-nya sendiri tanggal 22 Agustus ya, maka paling tidak ya tanggal 19 itu sudah harus beres. Itu teorinya seperti itu. Agustus, yaitu hari Sabtu. Nah, supaya tanggal 21 itu kita sudah tidak disibukkan lagi dengan RPL. Karena kalau tidak ada nilai RPL, itu nanti kita tidak bisa daftarkan Bapak Ibu untuk akun UKIN-nya nanti tidak bisa didaftarkan. Syarat untuk mendaftar UKIN itu adalah lulus pendalaman materi termasuk RPL. Itu jadi masih lama Ibu ya, Juni, Juli, masih 2 bulan lebih, 2 bulanan. Lalu untuk pertanyaan kedua yang komponen RPP yang dipisah-pisah itu, memang di LMS itu kalau kita lihat ada RPP, materi ajar sendiri, LKPD. Nah, kita sebagai guru biasa membuat RPP itu kan materi sudah di dalam lampirannya, ada materinya, ada LKPD-nya, ada instrumennya, ada alat peraganya. Nah, memang kita di sini dituntut untuk dipecah lagi. Jadi RPP itu nanti lampirannya itu dibuat instrumen terpisah. Jadi RPP-nya itu sampai dengan persetujuan kepala sekolah dan guru bidang studi. Nanti untuk materinya itu silahkan dibuat pengesahan sendiri, uraian materi ajarnya, lalu LKPD-nya juga dibuat lembaran terpisah. Lalu instrumen penilaiannya itu juga dibuat lembaran terpisah. Justru kita diuntungkan dengan barang ini karena RPP nanti jatuh RPP saja nanti kalau dipecah sudah jadi beberapa instrumen gitu ya. Kalau RPP dihitung satu kan berarti mau tidak memenuhi 16 dokumen per semester tadi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pecah-pecah itu ya. RPP-nya mungkin cukup sampai dengan halaman pengesahan. Lalu nanti LKPD-nya dibuat lembar tersendiri lalu dibuat pengesahan terpisah. Uraian materi ajarnya yang biasa kita ambil dari buku guru itu nanti silakan dikembangkan lagi lebih baik. Boleh ambil dari buku lain atau dari internet lalu dibuat dokumen terpisah, alat peraganya juga, instrumennya juga sendiri. Kira-kira begitu Ibu Linda jawaban saya, Ibu Udis. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hendro. Bagaimana Ibu Udis? Ya, cukup untuk sementara. Oh iya, oke, baik. Nanti kalau Terima dalam kasih. perjalanan ya ada yang belum jelas boleh chat saja. Ya, kita lanjut berikutnya Ibu Florida Mardiana. Silakan Ibu.
Oke, baik. Selamat sore buat semua, Ibu Linda. Selamat sore dan juga teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dalam kesempatan ini. Mungkin hal yang pertama tadi sama seperti yang ditanyakan oleh Ibu Udis. Kemudian hal yang berikut ini terkait dengan uploadan terkait dengan berkas-berkas. Contohnya tadi SK-SK. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah yang di-upload itu cuman SK pembagian tugas, tugas mengajar saja, atau juga bisa SK-SK lain, misalnya kepanitiaan dalam hari-hari raya besar, misalnya 17 Agustus, kemudian Natal bersama misalnya, seperti itu, apakah itu bisa? Kemudian SK-SK itu juga misalnya mungkin kita keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya keterlibatan kita sebagai pengurus di lingkungan mungkin, kemudian di wilayah atau Dewan Pastoral Paroki misalnya, apa itu kan bisa diupload? Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ini terkait dengan administrasi pembelajaran, contoh RPP tadi, kemudian Prota dan lain-lain. Kalau saya baca di grup Telegram khusus SD itu, di situ disampaikan bahwa hal-hal itu atau berkas-berkas itu dimuat dari tahun 2017 sampai 2022. Ini saya belum mendapatkan informasi langsung terkait dengan ini, karena itu saya ingin tanyakan, kalau misalnya berkas ini dari 2017, apakah itu dari semester genap ataukah kita dari semester ganjil 2016-17 atau seperti apa, Bu? Kemudian yang berikut ini terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Hendro, kalau bisa berkas-berkas itu dimuatkan dalam Google Drive supaya jangan kelihatan lebih besar kapasitasnya, karena diminta di situ cuma maksimal hanya 1 MB. Mungkin untuk sementara dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih dan saya kembalikan. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih pertanyaannya, Pak Hendro. Bagaimana? Oke, baik. Baik, Ibu, terima kasih. Ini Ibu, maaf Ibu siapa tadi? Florida. Ibu Florida, untuk pertanyaan pertama, SK-SK itu di nomor 1 itu memang hanya SK mengajar, Ibu ya. Kalau yang di pengembangan kompetensi pedagogik itu hanya SK mengajar, SK pembagian tugas mengajar. Ya namanya beda-beda, di situ ada SK distribusi mengajar, SK pembagian tugas mengajar, SK mengajar. Ya silakan, tapi intinya adalah SK pembagian tugas mengajar yang mencantumkan pembagian tugas mengajar Bapak Ibu sebagai guru agama. Ya pastikan bahwa yang di situ Bapak Ibu adalah mengajar sebagai guru agama ya, jangan sampai SK pembagian tugas mengajar tapi di situ justru distribusinya Ibu sebagai guru seni rupa atau guru seni musik, itu nanti tidak sesuai, pasti akan ditolak. Lalu SK-SK yang lain bagaimana? Silahkan disimpan, jangan dibuang. Ibu Florida tadi mengatakan SK kepanitiaan, SK kegiatan masyarakat, silahkan disimpan tetapi bukan diupload di RPL. Nanti akan ada waktunya Bapak Ibu ketika mengikuti UKIN, uji kinerja pada bulan Agustus, SK-SK itu akan diminta Bapak Ibu ya. Jadi UKIN nanti akan minta kembali dokumen-dokumen portofolio 3 tahun terakhir, tetapi bukan fokus saja ke pembelajaran, tapi juga ada pengabdian masyarakat. Lalu juga ada penelitian ya, itu nanti di UKIN, tetapi itu nanti bulan Agustus ya. Sekarang kita fokus dulu di RPL. Lalu pertanyaan kedua tentang administrasi pembelajaran tadi ya, RPP dan di grup Telegram tadi Ibu mengatakan dari tahun 2017. Ya memang kalau kita lihat rubrik 6 tahun terakhir Bapak Ibu ya, jadi di video YouTube yang sudah pernah saya buat itu, saya sudah buat tabel kalau saya tidak salah ingat itu ya, itu dari tahun 2017. Ada beberapa versi di sini. Kalau Pak Rozak sebagai tim pengembang pengembang RPL-nya itu mengatakan boleh dihitung 1 tahun sebelum mahasiswa menjadi mahasiswa PPG atau dihitung semesternya. Jadi kalau Bapak Ibu itu masuk mahasiswa PPG dihitungnya bulan Mei, sebenarnya bulan April itu masih dihitung ya. Karena Bapak Ibu itu kan terdaftar resmi sebagai mahasiswa itu kan bulan Mei 2023 ini. Berarti bulan April itu masih bisa. Nah itu penjelasan Pak Rozak. Tetapi kemarin Pak Samsul mengatakan umumnya 1 tahun sebelum mahasiswa itu jadi mahasiswa PPG. Jadi kalau waktu tahun sekarang, tahun lalu dipakai. Nah itu sekarang semua dikembalikan ke LPTK. Nah kami LPTK sekarang terbuka. Mau pakai dihitung dari tahun 2022 ke belakang 6 tahun bisa. Atau ada yang mau pakai sampai dengan bulan April kemarin dokumennya juga. Artinya semester genap 2022-2023 ya, meskipun tidak full karena genapnya semua sampai April. Itu juga boleh. Tetapi kalau mau pakai
semester akhirnya adalah ganjil 2022-2023 tahun lalu ya 2022, maka mundur ke belakang 6 tahun 12 semester nanti sampai dengan ganjil 2000 berapa ya 17-18 kah? Nanti silakan 16, pokoknya Bapak Ibu 17. dihitung mundur 12 semester dari 2000 semester ganjil 2022-2023 yang berakhir bulan Desember. Itu kan semester ganjil ya. Nanti dihitung mundur 12 semester. Itu aja sih prinsipnya. Dihitung mundur 12 semester itu aja. Kemarin Pak Samsul malah lebih ekstrim lagi. Sebenarnya bisa sampai tahun berapa Bu Dinda kemarin ya? Beliau bilang 2015 ya. Iya, 2015. 2015, tapi itu terlalu ekstrim sekali dan kami sekali lagi kami LPTK terikat pada rubrik yang sudah disepakati oleh direktorat. Jadi kami mengacu pada rubrik itu yaitu 6 tahun terakhir. Yaitu nanti mungkin update selanjutnya mungkin bisa dari tahun 2015, tapi itu nanti untuk sekarang kita tetap mengacu rubrik yaitu 6 tahun terakhir. Itu kan pertanyaannya 2 itu saja tadi ya Bu Lina? Iya. Iya Ibu, pertanyaannya cuma 2 itu aja ya? Iya, Ibu Florida tadi. Ibu Florida, audionya belum menyala Ibu. Oke, untuk sementara itu Bu. Nanti sebentar kalau ada pertanyaan lagi baru ditambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kita lanjut Bapak Trensius P. Amisa. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua. Sore, Pak. Oke, ada kurang lebih 2 pertanyaan. Mohon penjelasan terkait dengan penguploadan dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan PPG ini. Yang pertama, apakah dimungkinkan untuk diupload dokumen berupa program induksi, karena saya secara pribadi pernah mengikuti kegiatan program induksi di tahun 2019-2020. Apakah itu juga dimungkinkan untuk kita bisa upload sebagai salah satu dokumen yang sudah kita lakukan. Yang kedua, pada tahun 2020-2021, saya juga dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi guru pamong dan kepada kami diberikan sertifikat atas pendampingan kepada mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan PPL di sekolah. Apakah itu dimungkinkan juga untuk kita masukkan sebagai salah satu dokumen pendukung untuk PPL ini? Demikian, terima kasih dan saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Trensius ya. Bagaimana Pak Hendro? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Pak Trensius ya, Pak Trensius, untuk sertifikat guru induksi saya rasa bisa Pak, ya itu kan termasuk tahun berapa Pak itu Pak Trensius? Tadi? Tahun 2019. Oh, berarti masih bisa Pak, itu kan termasuk pengembangan profesional guru Pak ya? Ya, betul. Itu betul. saya rasa masih relevan, bisa silahkan diupload. Berapa JP itu Pak? Kayaknya lama itu ya? Ya, 1 tahun. Oh, 1 tahun, berarti 2 semester itu ya? Bisa Pak, silahkan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu mahasiswa PPL ini sepertinya sudah pernah kita jawab dulu, sangat bisa Pak. Jadi Bapak Ibu guru pamong sebagai guru pendamping PPL di sekolah-sekolah itu, jika sekolahnya jadi tempat PPL mahasiswa dan menjadi guru pamong, coba minta surat sertifikat atau surat keterangan sebagai pendamping guru pamong, itu juga bisa diklaim sebagai bentuk pengembangan profesional guru. Sangat bisa Pak. Ada sertifikatnya. Oh iya, aman berarti. Baik, Oke, terima Pak kasih. Trensius. Ya. Selamat. Baik, terima kasih Pak Hendro untuk penjelasannya. Kita lanjut ke Ibu Agustina. Oke, selamat sore untuk kita semua. Berkaitan dengan penguploadan RPL ini yang mau saya tanyakan sedikit. Yang pertama itu seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Udis tadi, bahwa dalam RPL itu sudah lengkap. Dalam satu RPP itu sudah di strukturnya itu dari awal sampai terakhir itu sudah lengkap. Di dalamnya ada proses pembelajaran, materi ajar, ada LKPD,
dan lain sebagainya kan sudah lengkap. Itu di dalam RPP. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa yang bukan pertanyaan tetapi yang menjadi kebingungan saya adalah bahwa yang di sini saya sudah siapkan itu adalah RPP itu secara lengkap. Yang sudah disiapkan itu. Sedangkan di LKPD materi ajar itu yang saya upload itu sudah dipisahkan itu. Sedangkan di bagian komponen RPP itu saya siapkan itu secara lengkap, tidak hanya batas terakhir di pengesahan dari kepala sekolah yang sudah saya siapkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang penguploadan perangkat pembelajaran ini, bahwa dalam rubrik pertama itu disiapkan ada 18 dokumen dalam satu semester untuk diupload. Yang sekarang kita uploadkan per komponen. Jadi menjadi pertanyaan saya bahwa contohnya di RPP, kalau di RPP penguploadan secara semester maka 12 RPP. Sedangkan disiapkan dalam rubrik sesuai rubrik yang awal itu karena dibutuhkan 18 dokumen, maka bisa disiapkan sampai 2 atau 3 RPP atau LKPD sehingga melengkapi menjadi 18 dokumen. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah nanti penguploadan di LMS itu hanya 12 RPP dalam 12 RPP itu atau bisa melebihi dari 12 RPP sehingga bisa untuk menggenapi dari 18 dokumen tadi. Terima kasih Ibu, Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendro, ya, bahwa jika Ibu memiliki RPP yang lengkap di dalam sudah ada materi ajar, LKPD, dan lain-lain, itu dipisahkan ya Ibu ya. Tadi dibilang dipisahkan karena ini kamar-kamarnya istilahnya. Kamar dalam LMS ini itu masing-masing memiliki ininya sendiri-sendiri. Ya, Prota sendiri, Promes sendiri, ya, lalu LKPD sendiri, materi ajar sendiri. Jadi dipecah lah istilahnya, dipecah gitu ya Ibu ya. Untuk upload perangkat pembelajaran yang 18, bukan 18 Ibu, 16. Ya, 16 Itu ya, saya sudah kasih tabel kemarin. Aduh, saya nggak simpan itu tabel ya. Di grup itu saya sudah kirim tabel itu. Jadi Prota itu dipakai untuk 2 tahun, Promes tuh semester ganjil genap. Sebentar Ibu saya cari dulu. Oke, Bu, sambil mencari saya tambahkan sedikit. Ya, Kalau silakan. Ibu siapa tadi? Ibu Ibu Agustina. Agustina itu bertanya kalau RPP yang saya siapkan itu yang lengkap. Sedangkan nanti materi yang lain LKPD, instrumen itu tetap diupload. Jadi ya nggak masalah Ibu. Jadi misalnya RPP Ibu itu sudah dipecah lampirannya, itu materinya sendiri, LKPD sendiri, instrumen penilaian sendiri. Tetapi yang diupload di situ RPP-nya juga yang lengkap lagi ya nggak apa-apa ya, tidak masalah juga bagi dosennya sudah ngerti. Yang penting nanti di kamar-kamarnya itu sudah ada isinya semua itu ya. Jadi tapi kalau yang lain bagaimana, kalau yang Bapak Ibu yang lain kalau ada file Word-nya ya silahkan dipecah dulu ya kalau ada Word-nya. Kalau yang susah itu kan mungkin arsip Word RPP-nya sudah tidak ada, adanya hanya print out, itu agak repot juga memecahkannya bagaimana ya itu ya. Nah itu nanti yang kalau ada Word-nya enak, nanti tinggal di cut saja, copy paste ya, di cut lalu di paste di Word baru, save sebagai materi ajar atau sebagai instrumen itu. Lalu untuk 2-3 RPP supaya 16 dokumen, dan nanti Bu Linda jelaskan ya. Boleh Bu, silahkan nanti misalnya satu semester RPP yang diupload itu 3 RPP ya nggak apa-apa. Lalu LKPD-nya ada 2, lalu instrumennya ada 2, lalu yang lain materinya ada 2 ya. Silahkan. Memang tidak harus maksimal 16 ya. Kalau 16 itu kan sempurna itu, artinya 16 itu yang ideal sekali itu ya. Bu Linda, bagaimana? Sudah ketemu? Ini saya punya laptop Oh iya, lagi. nanti di-share ulang saja Bu di grup Bu. Iya, saya coba kasih keluar dulu ini dari
WA ya, karena memang saya tidak simpan kemarin, saya cuma screenshot dan kirim itu. Ya, prinsipnya sila Ibu Agustina boleh ya satu perangkat, satu komponen itu 2 perangkat, misalnya RPP-nya 2 atau 3, silakan. Tidak harus bukan berarti 1 gitu ya. Kalau satu semua kan berarti hanya 12 ya, 13 kalau dengan lainnya itu ya. Tidak mencapai 16 tuh gitu ya. RPP-nya kalau tambah RPP-nya saja 3 berarti kan sudah 16 itu. Karena kan di apa namanya? Di LMS itu kan ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah dengan lainnya. Nah, lainnya tuh bisa kita main di situ. Lainnya tuh kan banyak sekali perangkatnya yang bisa kita pakai ya. Kalau Pak Roza kemarin bilang sejauh itu masih masuk perangkat pembelajaran, boleh saja silakan upload di lainnya. Itu. Begitu Ibu. Iya, oke. Nanti saya coba cari lagi ya, baru saya share kembali. Begitu Ibu Agustina, sudah Ya Ibu, jelas ya, ya? terima kasih Pak, terima kasih. Oke. Oke, baik. Oh, semakin banyak yang raise hand ini. Kita Tadi saya bilang 5. next dulu Ibu ya. Ya, Atau gimana? Silakan. ya, batas sudah ya. Kita Nanti kami kita ini gimana? saja dulu ke materi selanjutnya dulu tentang Ya, kita beralih persiapan ke pendalam materi dulu. materi selanjutnya dulu ya, nanti baru ditanyakan kembali Bapak Ibu. Kalau kita tanya jawab terus nanti nggak kesampaian di materi berikutnya. Baik, saya akan materi berikutnya tentang perkuliahan PPG ya, Pak Hendro. Karena ini Baik. semua lewat LMS, jadi Pak Hendro akan menjelaskan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Linda. Minta maaf Bapak Ibu masih banyak yang bertanya, tapi RPL ini waktunya masih panjang. Jadi ini yang perlu kita siapkan juga, karena ini pendalaman materi tinggal besok Senin ini sudah mulai. Kalau RPL itu masih 2 bulan. Jadi ini yang perlu saya jelaskan. Ini saya izin tadi sebenarnya ini adalah Kaprodi yang ingin menyampaikan tadi, tapi karena beliau sedang ada keperluan di kampusnya ya di Jogja, jadi saya diberi mandat untuk menyampaikan hal ini. Nah, Bapak Ibu, pendalaman materi hari Senin itu nanti saya mungkin share ini dulu ya. Saya share mana ini jadwal. Tadi saya sudah buka. Oh ini. Ya, ini jadwal kita Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu dibagi per kelas-kelas ya. Sebelum saya masuk ke pendalaman materi, saya ingin memberikan gambaran dulu nanti pendalaman materi itu seperti apa sih itu ya. Jadi pendalaman materi itu nanti Bapak Ibu akan dibagi per kelas-kelas. Satu kelas itu 20 orang. Nanti pembagiannya sudah dibagi oleh admin, oleh pengelola. Nah, setelah pendalaman materi itu berlangsung selama 30 hari Bapak Ibu. Jadi misalnya ini Ibu Florida nanti masuk kelas A ya. Kelas A itu ada 20 orang. Nanti berarti kelas A itu akan pendalaman materi akan berlangsung selama 30 hari, 10 modul ya. Jadi modul pendalaman materi itu ada 10. Ada moderasi beragama, sejarah gereja, kitab suci, katekesi, ajaran sosial gereja, psikomoral Kristiani sampai dengan evaluasi pembelajaran. Itu yang terakhir. Nanti akan dibolak-balik, kelas yang lain itu tidak sama dengan di atas. Prinsipnya adalah bahwa modul awal itu kita ada dua kelompok modul ya, ada modul pedagogi dan modul profesional. Profesional itu terdiri dari moderasi beragama, sejarah gereja, kitab suci, katekese, ajaran sosial gereja, psikomoral Kristiani, profesi keguruan, sampai dengan psikomoral Kristiani. Ini disebut sebagai modul profesional, yaitu pengembangan profesi guru atau pendalaman profesi guru ya sampai dengan psikomoral Kristiani. Lalu ada modul pedagogi atau materi-materi pedagogi itu ada 4 modul, yaitu profesi keguruan, kurikulum dan model-model pembelajaran, teori belajar dan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Jadi ada 6 modul profesi, 4 modul pedagogi. Ini penyelenggaraannya, pelaksanaannya harus berurutan. Kalau pedagogi dulu semua, profesi dulu semua. Nah ini kebetulan kelas A ini profesi semua dulu. Nanti B ini juga profesi semua dulu. Nanti sampai kelas G itu pedagogi dulu dan seterusnya ke belakang.
satu modul itu berlangsung hanya 3 hari Bapak Ibu. Jadi satu modul pendalaman materi, satu modul itu 3 hari. Modulnya itu dalam bentuk apa? Nanti dalam bentuk electronic book, e-book ya, dalam bentuk PDF. Itu nanti akan kami share dan Bapak Ibu bisa juga download lalu lewat LMS ya. Nah, satu modul yang 3 hari ini, apa yang harus saya buat atau apa yang saya kerjakan selama 3 hari ini, tugas-tugas apa yang harus saya kerjakan. Nah, ini saya tampilkan. Nah, satu modul 3 hari, berarti kan kita perkuliahannya 30 hari ya, pendalaman materi, karena 3 hari kali 10 modul, itu hanya 30 hari. Kita hari Minggu libur ya Bapak Ibu ya, hari Minggu dan hari nasional, tanggal merah itu libur, kebetulan tanggal 18 Mei itu kan kenaikan Yesus Kristus itu libur, dan 1 Juni itu hari kesaktian, hari lahirnya Pancasila itu kita juga libur, nah, hari Minggu juga libur. Nah, satu modul 3 hari itu kita akan menjalani serangkaian tugas-tugas ya, tagihan-tagihan. Yang pertama ketika Bapak Ibu klik modul itu akan mengerjakan pretest dulu ya. Pretest itu tes awal modul. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengerjakan pretest, Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan atau mengakses modul itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu pretest itu bobotnya 0%, artinya itu nanti pilihan ganda ya, pilihan ganda Bapak Ibu mengerjakan pilihan ganda secara online yang ada di LMS. Hasilnya dapat skor berapa itu tidak akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu, yaitu 0% bobotnya. Hanya untuk memberikan gambaran pengetahuan awal sebelum mengikuti pendalaman modul. Lalu setelah itu, setiap modul itu akan dibagi, semua modul ya, 10 modul itu Bapak Ibu akan dibagi kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar. Satu modul ada 4 KB atau 4 kegiatan belajar. Jadi satu buku modul itu dibagi menjadi 4 KB. Nah, masing-masing KB itu ada tugasnya yang Bapak Ibu harus kerjakan. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat resume. Resume itu pendalaman materi ya, atau pendalaman modul dan refleksi. Itu 4 kali karena ada 4 KB, yaitu KB 1, 2, 3, 4. Selain itu, Bapak Ibu akan membuat analisa bahan ajar, yaitu bahan yang disediakan oleh dosen, ya, entah itu nanti dalam bentuk PowerPoint, PDF, jurnal, artikel, berita, ya terserah nanti dosennya. Itu juga 4 kali per KB, nanti dikerjakan lewat kolom chat, ya, kolom diskusi maksud saya, diskusi di LMS. Lalu tes formatif itu 2 kali, ya, 2 kali berarti KB 1, 2 dikerjakan hari pertama. KB 3, 4 dikerjakan hari kedua. Tes formatif itu dalam bentuk pilihan ganda 10 nomor. Lalu tugas yang kelima itu hari ketiga analisa materi. Nah, ini analisa materi nanti akan ada saya jelaskan terpisah di bawah ya setelah ini. Itu bobotnya cukup besar 35% ya. Itu nanti siklus model problem based learning untuk modul PBL itu untuk profesi. Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek itu untuk modul pedagogi. Lalu tes akhir modul 20% dalam bentuk tes pilihan ganda ya. Itu 1 kali di akhir modul. Nah, nanti di hari ketiga ya. Lalu ada tugas tambahan itu remedial jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus modul. Tapi jika mahasiswa lulus ya maka tugas remedial tidak perlu dikerjakan. Jadi secara umum tugasnya itu 13 pekerjaan per modul Bapak Ibu, cukup banyak ya. Maka untuk pendalaman materi ini membutuhkan waktu, konsentrasi, kesehatan, semangat dan fisik yang kuat karena kita akan kerja dari pagi sampai malam ya. Kita bukan kuliah seperti ini Bapak Ibu ya, tatap muka dosen ngomong kita mendengarkan tidak. Tetapi mungkin dosen hanya pagi hari Vicon ya atau penjelasan dulu, penyamaan persepsi. Selanjutnya Bapak Ibu kerja mandiri ya. Baca modul, membuat resume, mengerjakan tes begitu sampai 3 hari, selesai tes akhir modul, lanjut modul selanjutnya sampai dengan modul yang terakhir yang ke-10. Itu gambaran untuk jumlah atau tagihan-tagihan yang menjadi tugas Bapak Ibu selama pendalaman materi. Lalu untuk jadwal, jadwal tadi sudah dijelaskan ya. Kita ada 30 hari. Nah, untuk format template Bapak Ibu, format template kita ini
Di LMS sudah disediakan Bapak Ibu. Kali ini saya hapus dulu, ada yang coret-coret. Nah, di LMS kita ini sebenarnya sudah ada template standar seperti ini, ya. Tetapi hasil rapat evaluasi LPTK kami tidak menggunakan format yang ada di LMS. Kenapa? Karena format ini yang pertama tidak membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti uji pengetahuan. Yang kedua, menimbulkan atau apa istilahnya ya? Menimbulkan kesempatan untuk copy paste gitu ya. Jadi ini format ini tidak bagus karena pengalaman kita dari angkatan 1 kemarin dengan format ini kebanyakan kita justru hanya copy sana copy sini gitu ya, copy paste. Itu tidak bagus dan tidak mendidik, tidak membantu kita sama sekali. Padahal sebenarnya kita belajar modul ini, mendalami materi ini, fungsinya apa? Supaya kita ini belajar sungguh-sungguh sehingga nanti pada saat uji pengetahuan UKM PPG itu kita bisa mengerjakan. Tapi karena bab kemarin angkatan 1 itu beberapa adanya yang penting kerja saja, yang penting kumpul. Akhirnya ketika UP dia tidak tahu mengerjakan. Karena materi dia tidak pahami, tidak kuasai. Maka kita siapkan format khusus untuk template resume ini. Nah, format dari STK itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti resumenya itu beda-beda, tiap modul beda, tiap KB beda. Yang membedakan apa? Nanti yang membedakan adalah sub bahan kajian dan indikator esensial. Jadi kami mengambil bahan kajian dan indikator esensial ini dari kisi-kisi soal ujian pengetahuan. Kita tidak punya soal UP-nya Bapak Ibu, yang kita punya hanya kisi-kisinya. Nah, dari kisi-kisi itu, kita ambil indikatornya untuk kita tuangkan ke dalam modul supaya Bapak Ibu ketika membuat resume modul itu sungguh-sungguh mendalami indikator yang akan keluar sebagai soal UP nanti atau soal uji pengetahuan nanti. Sehingga kita tidak kerja 2-3 kali betul sambil menyelam minum air begitu ya. Jadi kita betul-betul fokus pada materi yang akan keluar saat ujian UP nanti. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon jangan bertanya-tanya, kenapa kok format resume di STK ini beda, kita harus kerja beda dengan format yang ada di LMS. Ya. Lalu format per KB-nya beda-beda. Tujuan kita hanya satu, untuk membantu Bapak Ibu menguasai modul dan fokus pada materi yang akan keluar saat UP. Itu untuk pendalaman materi resume. Ya, resume ini dikerjakan per KB ya. Jadi KB1 1 resume, KB2 1 resume, KB3 1 resume, dan KB4 1 resume. Ini yang kemarin ada plagiarisme, ada beberapa yang chat saya. Plagiarisme itu apa Pak? Untuk mengecek kemiripan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya Ibu A dan Ibu B itu saling mengcopy jawaban resume ini ya. Lalu diupload di LMS akan ketahuan, akan langsung dianalisis hasilnya kemiripannya sekian persen. Kalau copy lurus-lurus ya bisa saja kemiripannya 99%. Nanti dosen punya hak untuk menolak tugas itu jika kemiripannya di atas sekian persen, itu kebijakan masing-masing dosen. Ya, sebenarnya kalau dari panitia nasional kemarin mengingatkan ya idealnya sih maksimal 30%, tapi semua belum ada ketetapan nasional, dikembalikan kepada LPTK masing-masing. Jadi itu ya, saya harap nanti dikerjakan masing-masing dan tidak mengcopy hasil pekerjaan orang lain. Lalu tugas yang kedua, analisa bahan ajar, itu ada penyederhanaan instruksi. Instruksinya sudah ada di LMS ya. Kalau tahun lalu itu ada 4 instruksinya, nah tahun ini ada 3. Tetapi instruksi yang ada di LMS itu bukan instruksi yang paten, artinya yang pakem yang harus dilakukan Bapak Ibu. Instruksi bahan ajar itu disediakan, dikembangkan oleh dosen pengampu modul masing-masing. Jadi nanti silahkan lihat instruksi yang disediakan oleh dosen. Dosen bisa mengambil instruksi yang sama atau mengembangkan instruksi yang berbeda, mengacu pada bahan tayang atau bahan analisa yang dia sediakan. Ya, nanti pasti dosennya akan menjelaskan ya pada saat Vicon. Nah ini ya analisa bahan ajar, nanti tampilan di LMS-nya seperti ini. Nanti saya akan simulasi sedikit, tampilkan saja. Jadi nanti materi dosen yang sebelah kanan ini yang warna merah ini, nah nanti dosen akan memberikan materinya di sini.
entah itu video, entah itu artikel, entah itu berita, entah itu jurnal, nanti terserah dosennya ya. Dia akan mengupload materinya di sini. Lalu instruksi dosennya di sini yang di kotak merah di ini. Lalu yang komponen analisa belajar yang ABC ini adalah template bawaan ya di LMS, ini tidak bisa dihapus. Jadi terserah dosennya apakah mau pakai instruksi sama dengan yang ini atau dia buat instruksi baru. Tetapi kemarin hasil kesepakatan dari dosen-dosen pengampu, instruksi dosen membuat instruksi ya berupa turunan dari analisa komponen instruksi yang ada di LMS ini, karena instruksi yang ada ini dirasa cukup berat atau cukup sukar itu ya dengan dikerjakan dengan durasi waktu yang ada. Jadi nanti dosen pasti akan menyederhanakan instruksi yang ada ini. Nah, ini tugas untuk analisa materi hari ketiga, Bapak Ibu. Untuk pendekatannya ada PBL, Problem Based Learning, dan ada PJBL atau Project Based Learning, ya, pendekatan berbasis proyek dan pendekatan berbasis masalah. Untuk PBL itu khusus untuk modul profesional. Modul profesional itu ada 6 ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada sejarah gereja, ajaran sosial gereja, ada katekese, ada kitab suci, psikomoral Kristiani ya, dan moderasi beragama. Itu 6 modul profesional. Masing-masing modul, hari pertama modul ya, entah modul apapun itu, yang penting modul profesional, itu nanti diawali tugas analisa materinya dengan identifikasi masalah. Nah, jadi Bapak Ibu akan diminta untuk mencari, menemukan, memilih masalah yang akan diangkat dengan topik terkait tentang masalah-masalah keagamaan ya, karena ini tentang profesional ya. Nah, lalu tugas kedua nanti eksplorasi penyebab masalah dari aspek kajian teoritisnya. Tugas 3 itu eksplorasi penyebab masalah dari aspek kajian realitas empirisnya ya, atau empirisnya kalau yang kedua tadi teoritis, yang kedua empiris. Lalu 4 itu analisa penentu penyebab masalah dominan. Nomor 5 analisa penentu masalah determinan ya atau penyerta. Dan yang terakhir yang keenam ditutup dengan tugas membuat rencana aksi. Jadi tugas-tugas ini Bapak Ibu ya, mulai dari tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dikerjakan untuk masing-masing modul profesional ya. Dan saling berkaitan Bapak Ibu. Ada satu benang merah. Dari tugas pertama sampai dengan tugas yang ke-6. Itu satu kesatuan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Misalnya, Ibu Agustina memilih masalah tentang kerukunan umat beragama ya. Lalu nanti tugas kedua itu juga harus dikaitkan dengan kerukunan umat beragama. Begitu juga 4 sampai dengan rencana aksi bagaimana membuat atau bagaimana merencanakan atau bagaimana mengusulkan sebuah upaya program tentang pembinaan kerukunan umat beragama. Jadi ini sebuah tugas yang sifatnya kontinu. Satu paket untuk satu modul itu ya. Bukan satu modul, maksudnya satu bidang modul profesional atau pedagogi. Demikian juga untuk yang, kalau yang profesional ada 6 sesuai dengan jumlah modulnya. Kalau yang pedagogi itu hanya 4 karena memang ada hanya 4 modul ya. Ada evaluasi pembelajaran, lalu ada profesi ke guru, lalu ada teori belajar pembelajaran, dan ada kurikulum ya, model-model kurikulum. Sama, cuma bedanya adalah di sini identifikasi masalahnya kalau yang pertama tadi terkait tentang permasalahan keagamaan. Kalau ini masalah tentang pedagogi ya, pedagogi. Tentang contohnya di sini tentang apa di sini boleh tentang pengelolaan kelas, manajemen sekolah, tentang kemampuan guru dalam hal mengajar ya dan lain sebagainya ya, tentang hal-hal terkait tentang pedagogi. Nah, ini juga sama, ini tugas 1, 2, 3, 4 ini saling berkaitan. Satu kesatuan. Nah, instruksinya sudah kami siapkan Bapak Ibu ya. Nanti sudah disiapkan oleh LPTK. Lalu temanya, tema yang identifikasi masalah ini Bapak Ibu. Ini temanya ini pada prinsipnya kita bebaskan. Bapak Ibu silahkan boleh pilih tema yang atau topik permasalahan yang relevan dengan Bapak Ibu yang ada di sekitar Bapak Ibu yang kontekstual. Tetapi kami juga menyediakan tema usulan tema ya. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan mencari tema,
kami sediakan usulan tema. Jadi usulan tema itu sifatnya opsional, artinya boleh dipakai, boleh tidak. Nah itu ya. Itu untuk tugas analisa materi ya. Analisa materi hari ketiga. 1 modul, 1 tugas analisa materi. Lalu ditutup nanti dengan apa namanya? Tes akhir modul. Itu untuk pendalaman materi ya. Kita jadwal pendalaman materi sampai dengan 21 Juni Bapak Ibu. Mulai tanggal 15 sampai dengan 21 Juni. Nah, itu jadwalnya kita sudah buat, tetapi kita belum bisa share karena kita masih menunggu jadwal modul yang fix dari apa namanya dari LMS ya. Kita masih mengirimkan ini ke LMS, belum dimasukkan di modulnya. Nah, izin saya tunjukkan dulu modulnya Bapak Ibu. Bentar. Biar Bapak Ibu ada gambaran kira-kira tampilannya seperti apa sih. Nah, nanti kalau sudah login, Bapak Ibu nanti silahkan klik di bagian pendalaman materi di sini ya. Di sini ada, ini Islam punya, tapi tampilannya sama. Nanti klik pendalaman materi. Nah, nanti diklik modul ini ya. Ada RPL, ada modul, ada. Jadi fitur LMS ini nanti saya akan share link YouTube ya Bapak Ibu. Saya sudah buat video tutorial untuk angkatan 1 lalu tentang penjelasan fitur menu-menu di LMS. Ini hanya penjelasan singkat saja. Nanti diklik di modul. Nah, nanti modulnya ada banyak Bapak Ibu ya. Ini modul ini ya, sebentar. Mungkin kita pakai yang Katolik punya saja supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, ini saya coba pakai salah satu akun mahasiswa angkatan pertama dulu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik modul ya. Nanti ketika Bapak Ibu pertama login diminta mengisi profil dulu. Kalau Bapak Ibu belum mengupdate profil, belum bisa mengakses LMS. Nanti klik modul. Kalau sudah pendalaman materi sudah dimulai. Nah, ini ada modul-modul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pelaksanaan modulnya tanggalnya ini nanti akan sudah mulai tercantum di sini Bapak Ibu. Tanggal mulai dan tanggal selesainya sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat. Jadi harus disiplin memang, kalau terlambat 1 hari saja ya sudah, berarti sudah tertinggal, tidak bisa diulangi lagi. Solusinya nanti pasti remedial itu ya, kalau tertinggal 1 hari itu ya. Misalnya hari pertama Ibu Adelheid ini kelas B ya, kelas B itu modul pertama kitab suci. Nah, dan itu tiap kelas beda-beda Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kitab suci itu semua sama, kelas pertama kitab suci semua tidak. Jadi akan diacak. Kelas B kitab suci, kelas C yang lain gitu ya. Nanti ketika kita klik buka modul ya. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu buat. Nanti di halaman pertama itu adalah kontrak kuliah, silakan dibaca dulu, dicermati, di-download jika ada link di situ. Lalu tugas pertama itu adalah tugas resume ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, resume itu dibuat per KB. Nah, per KB nanti sesuai dengan kontrak perkuliahan. Prinsipnya Bapak Ibu, ikuti kontrak perkuliahan yang sudah disediakan oleh prodi. Ikuti dengan disiplin. Kapan saya harus kerja resume, kapan saya harus buat analisa ajar, kapan saya harus mengerjakan tes formatif, itu semua sudah dijelaskan, diuraikan dengan detail di kontrak kuliah yang disediakan oleh prodi. Jadi ini nanti resume, karena ini sudah selesai, kalau belum nanti pasti akan ada tombol kerjakan gitu ya. Oh, ini tugas analisa bahan ajar. Nah, kalau resume Bapak Ibu, ini karena ini sudah selesai ya. Nah, di sini ada format resume. Nah, ini tidak kita pakai Bapak Ibu ya. Di LMS ini tidak kita pakai format resume-nya. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada format khusus dari STK untuk resume ini membantu Bapak Ibu untuk memahami modul dengan lebih baik. Jadi kita tidak pakai format resume yang di LMS. Nanti dosen akan share lewat grup kelas-kelas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi per kelas, akan buat grup WA ya,
sesuai dengan kelasnya, kelas A, B, C, D. Di situ ada mahasiswanya, ada admin 1 orang, dan ada dosen pengampunya. Nanti dosennya yang akan memberikan instruksi di grup WA tersebut, selain juga di LMS. Lalu analisa bahan ajar, ini jadi ada tugasnya, ada 4 ya, KB 1, 2, 3, 4. Kalau analisa bahan ajar ini nanti Bapak Ibu mendownload materi dari dosen, lalu ikuti instruksi dosen, lalu langsung mengerjakan tugas itu di LMS. Nanti dalam bentuk chat, diskusi begini ya, Bapak Ibu langsung ketik di LMS. Lalu tes formatif, nah ini sudah ditutup ya, karena tes formatif itu hanya ada 2 ya, KB 1, 2, 1 tes, KB 3, 4, 1 tes. Lalu ada tugas PBL, PJBL, yaitu analisa materi tadi ya. Tugas PBL, PJBL itu analisa materi, belum ada karena dosennya belum input instruksinya. Lalu tes akhir modul itu pada hari ketiga. Nah, Bapak Ibu tidak boleh terlambat untuk tes akhir modul ini ya, karena ini hanya dibuka mulai jam 13.30 WIB sampai dengan jam 23.59 WIB. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat mengerjakan tes akhir modul, itu akan langsung terkunci dan tidak bisa mengerjakan lagi. Padahal tes akhir modul ini bobotnya cukup besar tadi, berapa persen tadi ya? 20%. Nah, kalau terlambat berarti harus nunggu 3 hari lagi, karena tes akhir modul ini hanya bisa dikerjakan pada hari ketiga setiap modul. Dengan konsekuensi Bapak Ibu pada hari ketiga modul selanjutnya akan mengerjakan 2 kali tes. Lalu tugas materi tambahan ini boleh ada, boleh tidak. Ini sifatnya opsional ya. Dosen nanti akan mengupload bacaan-bacaan tambahan di sini. Lalu tugas remedial ini jika Bapak Ibu tidak lulus. Lulusnya berapa? Skornya 70. Jadi kalau Bapak Ibu skor pendalaman materi untuk per modul itu kurang dari 70, maka Bapak Ibu nanti akan otomatis di situ masuk ke remedial. Itu yang dapat saya jelaskan untuk pendalaman materi. Mungkin banyak pertanyaan ya Bapak Ibu ya, tetapi nanti pelan-pelan Bapak Ibu akan dibimbing oleh dosen ya. Jadi jangan dulu khawatir, jangan dulu cemas, bingung. Nanti dosen-dosen akan membantu Bapak Ibu. Nanti admin ini sedang membuat grup-grup kelas. Nanti mungkin dalam beberapa hari ke depan Bapak Ibu sudah akan mulai dibagi per kelas-kelasnya masing-masing. Dan jika ada pertanyaan atau instruksi apapun, dosen bisa langsung ditanyakan kepada dosen pengampu dan juga disampaikan di kelas tersebut gitu ya. Kira-kira begitu Ibu Linda yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hendro. Penjelasan kegiatan pendalaman materi ya. Ini belum lokakarya. Kalau lokakarya nanti setelah pendalaman materi, dengan sendirinya Bapak Ibu akan fasih menggunakan LMS ini. Ya. Dari tadi sudah ada yang raise hand ini. Masih bertahan 3 orang. Ya. Ibu Linda minta tolong bisa diulang pertanyaannya Ibu Yuliana Pasang tadi. Ibu Yuliana Pasang katakan bahwa beliau ngajar. Saya mengajar dari SD. Ya, dari ngajar di SD sampai 2022. Setelah 2022 April itu pindah ke SMP. Apakah perangkat pembelajarannya ya bisa SD saja? Bisa dari SD. Ya. Oh gitu. Ibu sekarang Ibu Yuliana di Simpatika tugasnya di mana? Di SMP. Oh sudah pindah ke SMP. Iya. Oh iya ya. Perangkat kalau untuk RPL ya sesuai yang sudah Ibu alami dulu kan. Untuk RPL itu kan rekognisi pembelajaran lampau. Jadi sesuai dengan pengalaman mengajar SD boleh. Lalu kalau sudah mutasi di SMP ya tambah dengan di SMP. Tetapi nanti kalau untuk sudah masuk ke lokakarya maka disesuaikan dengan tempat tugas yang baru Ibu. Lalu yang kedua, apakah nanti kalau semua surat-surat, misalnya surat keterangan mengajar, apakah itu dari SMP? Surat keterangan mengajar, SK mengajar ya berarti kan dulu Ibu sempat di SD sebelum 2020. Kalau ada surat izin belajar begitu, surat izin kuliah PPG-nya, apakah saya ambil dari SMP? Oh dari tempat yang sekarang Ibu, yang definitif yang saat ini Bu. Oh iya. Dari instansi saat ini Ibu terikat di SMP kan sekarang? Iya. Ya berarti dari SMP Ibu ya. Iya.
Oke, Oke, itu saja. baik. Oke, itu Pak Alexander sudah bergabung lagi, Pak Alex. Tadi Oh iya. kita sudah menangkap Alex. maksudnya ya tadi ya, sepertinya Bu Linda ya. Jadi Pak Alex ini tidak ada siswa Katolik begitu kan di sekolah, Bapak sebagai kepala sekolah. Kalau untuk pendalaman materi tidak ada hubungannya dengan siswa Katolik atau tidak Katolik di sekolah Bapak. Itu nanti mungkin akan jadi masalah ketika Bapak sudah masuk di lokakarya. Karena pada saat lokakarya perangkat pembelajaran. Jadi kita setelah pendalaman materi ini kan kita akan masuk ke lokakarya perangkat pembelajaran. Lokakarya perangkat pembelajaran itu kan ada 8 siklus, di mana ada salah satunya adalah praktik pembelajaran ya. Bukan PPL ya, tapi praktik pembelajaran itu akan repot juga kalau tidak ada siswa. Tapi itu nanti bisa menggunakan sekolah lain, tidak harus sekolah sendiri Bapak. Tidak masalah. Kita lanjut. Tadi Ibu Yuliana Pasang sudah ya? Sudah fix ya Ibu ya? Ya. Kita lanjut ke Ibu Teresia Oliva. Silakan Bu. Selamat sore Ibu Linda, selamat sore Pak Hendro. Ya, Selamat Bu. sore. Iya, selamat sore untuk kita semua. Yang pertama saya minta maaf, mungkin saya kembali dulu ke materi ya sebelumnya tentang RPL. Tadi dikatakan bahwa nanti harus dipisah-pisahkan. Kemudian di RPP kan sudah ada tentang materi ajar, kemudian instrumen penilaian sudah ada semua, lalu kita pisahkan, itu dipisahkan dari RPP. Nah sekarang kita sudah pisahkan itu, apakah di instrumen, materi ajar, kemudian LKPD itu harus, apakah bisa tidak tanpa pengesahan dari kepala sekolah, karena itu memang dipisahkan dari RPP. Itu saja pertanyaan saya kembalikan, terima kasih. Silakan Ibu Linda jawab. Baik, Ibu, begini ya, segala sesuatu dokumen itu harus ada pengesahan, Ibu. Walaupun itu Ibu pecahkan dari RPP yang sebetulnya sudah disahkan oleh kepala sekolah, tapi dalam LMS ini kan kita harus masukkan dokumen yang sah. Ya, jadi kemarin kita katakan bahwa boleh tanda tangan scan, yang penting izin dari kepala sekolah. Itu Ibu. Ya. Jadi dokumen itu harus sah. Kalau tidak sah nanti berbahaya nih kita dibilang lagi penyusup dari mana ini. Ya begitu ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Bapak Remigius Otis, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Selamat sore Pak Hendro. Di sini saya hanya mau memberikan pertanyaan mengenai RPL untuk kami yang SD. Apakah kita memilih salah satu kelas? Tapi waktu penjelasan video dari Pak Hendro harus kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah ini sekarang dalam LMS-nya itu hanya tidak dipisahkan lagi per semester, tapi digabungkan menjadi satu file. Contohnya Prota, Promes, dan selanjutnya. Jadi ini kami mohon penjelasan. Terima kasih. Oke. Baik Bapak, mungkin saya luruskan ya supaya tidak simpang siur. Yang maksud saya itu dulu saya membuat video itu saat dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu memang dianjurkan demikian Bapak ya dari tim penyusun RPL, bahwa apa namanya, Bapak jika mengajar Bapak itu ngajar SD misalnya itu ngajar kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kalau bisa memang dari tim penyusun RPL itu jangan homogen atau monoton, misalnya kelas 4 semua, lalu kelas 5 semua. Silahkan di mix boleh. Jadi nanti perangkatnya itu misalnya semester genap 2021 itu pakai kelas 5, lalu semester tahun akademik selanjutnya itu pakai semester kelas 4, itu boleh. Jadi dicampur tidak masalah, Pak. Justru itu akan menimbulkan atau menimbulkan kesan bahwa Bapak Ibu itu kreatif. Karena kalau Bapak Ibu hanya pakai satu kelas, itu nanti kecenderungannya mungkin hanya copy paste perangkat. Nah, itu nanti
malah tidak variatif. Boleh jika Bapak Ibu ngajar SD kelas 1 sampai kelas 4, maka boleh dicampur perangkatnya, silahkan, tidak masalah. Tidak harus kelas 4 semua atau kelas 3 semua, digabung-gabung. Bahkan RPP yang diupload 1 semester, misalnya semester genap 2021, RPP-nya ada 3. Satunya kelas dari kelas 4, satunya kelas 5, satunya kelas 6. Jika itu memang kelas yang diampu Bapak Ibu sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar, ya tidak masalah. Tapi sesuaikan dengan SK pembagian tugas, jangan sampai di SK pembagian tugas itu Bapak Ibu kelas 6 tetapi kok perangkatnya kelas 2, kan tidak nyambung gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya anjurannya. Iya. Ya. Bagaimana Bapak Remigius? Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan bahwa saya kan mengajar dari kelas 1 sampai 6, jadi karena ada 6 tahun, jadi 1 tahunnya 1 kelas, dan selanjutnya sampai 6 tahun itu terakhir 6 kelas bisa terpenuhi. Terima kasih. Iya, tapi kalau Bapak ngajar kelas 6 berarti tidak perlu semua kelas diupload di semester itu ya, nanti malah kerepotan sendiri. Fokus di rubrik yang diminta 1 semester itu hanya maksimal 16 dokumen perangkat. Nah, diambil dari kelas mana terserah, silahkan. Bapak itu kebijakan dan kewenangan dari Bapak masing-masing. Iya. Oke. Ya. Ya. Ini saya coba yang tadi saya cari itu. Sudah kelihatan kayak ini? Masih proses loading. Proses loading. Oh, sudah. Sudah ya. Aduh, Ya. ini kok ada. Ya. Di sini kan saya apa artinya? Kemarin saya kirim 16 dokumen itu, ini bagaimana hilangkannya ya Pak Hendro? Enggak apa-apa Bu, kelihatan. Nah, sudah. Hilang? Tidak ya? Belum. Coba saya stop. Karena saya dari Ya. hilang lagi sih. Iya. Iya. Ibu ini apa? Nanti Japri. Oh, sudah. Itu karena dari ini tadi apa? Dari WA. Oh ya. Kelihatan? Ya, bisa Bu. Kelihatan, dibacakan Bisa, ya? saja Bu. Ya. Iya. Ini nama dokumen, jumlah dokumen. Maksud jumlah dokumen itu dokumen apa saja yang diupload ya. Itu kan ada dokumen pertama, kedua itu prota, karena prota itu kan 1 tahun ya. Jadi tidak bisa dipecah per semester. Jadi 1 dokumen prota itu digunakan untuk 2 semester. Lalu promes itu ada semester ganjil dan semester genap. Itu sudah 4 dokumen kan. Yang kelima itu silabus semester ganjil. Yang keenam silabus semester genap. Yang ketujuh RPP semester ganjil. Nah, RPP ini dalam 1 semester itu kan Bapak Ibu memiliki misalnya 5 RPP. Yang Bapak Ibu upload itu 2 atau 3 RPP saja cukup ya. Tidak usah 5 Bapak Ibu upload. Lalu yang ke-8 itu RPP semester genap. Lalu yang ke-9 itu materi ajar. Materi ajar ini sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu upload di semester ganjil dan juga di semester genap. Itu sudah 10 dokumen. Dokumen ke-11 dan 12 itu LKPD. LKPD itu sama, sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu upload semester ganjil dan genap juga. Dokumen 13-14 alat peraga. Sama ya, disesuaikan RPP ganjil genap. Lalu yang ke-15-16 instrumen penilaian. Itu juga disesuaikan dengan RPP. Jadi itu Bapak Ibu, itu sudah memenuhi 16 dokumen. Tetapi di LMS kan tadi ada tempat ya lain-lain. Untuk dokumen lainnya itu ada. Silahkan jika Bapak Ibu memiliki dokumen lain. Itu saya sudah bantu untuk artinya memilah-milah 16 dokumen itu apa saja. Sehingga Bapak Ibu tidak bingung lagi ya. Begitu ya Bapak Ibu, Bapak Remigius tadi.
Bagaimana Bapak? Ya. Audionya belum menyala Bapak. Jadi baik, terima kasih Ibu Linda. Nanti mungkin itu bisa di-share di grup sehingga kami bisa lihat. Oh iya, saya share ulang. Sebenarnya saya sudah share ya. Mungkin Bapak belum sempat baca sudah. Ya, nanti saya share ulang. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita lanjut. Ibu Teresia Oliva tadi sudah bertanya ya. Kita Iya, kasih iya. kesempatan kepada yang belum bertanya. Kepada Bapak Alexander Kailo. Tadi Alexander Agung, sekarang Alexander Kailo. Silakan Bapak. Bapak Alexander. Oh, tidak ada. Kita lanjut ke Pak Octavianus Sengke, silakan. Belum kedengarannya suaranya. Saya lanjut dulu ya. Iya. Iya, oke. Bapak Apolinaris tadi sudah ya, Bapak. Saya lanjut dulu. Nah, ini Ibu Dona, silakan Ibu. Halo Ibu Dona, ya. Ya, terima kasih kepada para dosen yang sudah memaparkan apa yang telah menjadi tanggung jawab kami sebagai mahasiswa. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Yohanes Hendro tadi bahwa RPP itu boleh divariasi. Nah, kebetulan karena saya sudah buat, bukan buat ya, karena memang terus terang saya itu mengajar kelas 1 sampai 6 dengan masing-masing siswa dari satu kelas itu ada yang 32 dan paling banyak itu 35. Dan kebetulan ya kami ada 2 guru agama di satu sekolah itu karena jumlah kelas kami itu 18 kelas. Karena kami dari Yayasan Yosef YMY. Dan yang saya sudah siapkan itu Pak, RPP kelas 3. Karena kebetulan saya mengajar kelas 1, 2, 3, dan 5. Dan teman partner saya itu yang kelas berikutnya. Jadi yang saya sudah siapkan itu kelas 3. Dan kebetulan Pak Hendro tadi katakan boleh divariasi. Dan kebetulan di kelas itu Pak, kelas 1 sampai 5 itu memang satu RPP saja. Maksudnya cuman saya ambil kelas 3, tetapi beda-beda langkah-langkahnya. Kebetulan kami di tahun 2018 sampai di 2023 sampai sekarang, itu kami menggunakan sesuai dengan sekolah kami itu berkarakter. Nah, kebetulan di sekolah kami ada 9 karakter YMY. YMY, Yayasan Yosef YMY. Jadi, apakah ini boleh Pak tanpa divariasi dengan RPP misalnya kelas 1, 2, 3, bolehkah hanya satu kelas saja, misalnya kelas 3? Dan kebetulan karena kebetulan RPP saya lengkap kelas, maksudnya pelajaran 1 sampai pelajaran terakhir, jadi saya sudah buatkan dalam bentuk PDF Pak. Terima kasih. Baik, Ibu Dona. Pak Hendro, silakan. Iya, sangat bisa Ibu, silahkan. Ya, prinsipnya kami RPTK tidak ingin membuat Bapak Ibu kesusahan, ya. Yang mana membuat Bapak Ibu mudah saja, gitu ya. Kalau memang Ibu sudah siapkan satu kelas untuk perangkat pembelajarannya, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Secara teknis nggak ada masalah. Memang itu anjuran dari Panitia Nasional bahwa kalau bisa divariasi supaya kelihatan bahwa kita tuh guru yang kreatif, yang variatif, perangkatnya yang
ada kebaruan itu. Tapi kalau memang sudah disiapkan satu kelas ya silahkan, monggo, tidak masalah Ibu itu ya. Kami tetap menerimanya ya. Itu Ibu Dona ya. Oke, baik Pak. Masih ada lagi Ibu Hilda menyangkut dengan SK-SK tadi yang dikatakan dengan SK-SK. Nah, kebetulan SK yang dikatakan oleh Pak Hendro itu sudah sesuai yang dibuat di sekolah kami, setiap semester dibuat, ada juga 1 tahun. Tetapi di situ Pak, semua bidang studi diterapkan. Jadi jangan sampai para dosen ini menganggap misalnya saya sebagai Ibu Dona tidak ada di dalam. Dan kebetulan itu satu SK itu sampai 4 lembar. Nah, apakah itu Pak Hendro, misalnya nama saya Ibu Dona Adolfina Donald Samosir mengajar 32 jam, lalu ada tambahan ekstrakurikuler. Ada tambahan ekstrakurikuler di musik. Lalu ada juga di pramuka. Nah, kebetulan saya upload semua itu Pak, karena kebetulan satu rangkaian dari SKS itu. Jadi lembar pertama itu, di lembaran pertama SKS mengajar dengan Ibu Adolfina mengajar dengan jumlah mata pelajaran, jumlah jam mengajar 32 jam. Tetapi masih ada lembaran berikutnya Pak, bahwa Ibu Adolfina Donald Samosir ini mengajar ekstrakurikuler pramuka dengan musik dan dengan musik gitu. Jadi bagaimana itu Pak? Apakah tidak perlu saya stabilo di situ nama saya kah, atau perlu di stabilo supaya nanti Bapak jangan sampai bilang, ini tidak ada nama Ibu Adolfina Donald Samosir di situ. Baik Pak, terima kasih, itu saja. Oke, baik Ibu Linda, saya langsung jawab. Untuk soal SK itu hal teknis saja Ibu. Memang saran Ibu itu tadi sangat bagus. Di stabilo saja Ibu. Kalau memang beberapa kemarin itu ada yang upload juga SK lampirannya tuh namanya semua guru satu sekolah itu langsung jadi S1 SK. Salah satu caranya di stabilo supaya dosen tidak perlu lihat satu-satu mana yang namanya Ibu ini kok tidak itu. Lalu kalau di situ ada SK juga sebagai ekstrakurikuler, justru itu sangat bagus Ibu, karena ekstrakurikuler termasuk pramuka, musik itu nanti kan ada relevansi dengan RPL yang nomor berapa itu ya Bu ya? Nomor 4 kah yang administrasi pembelajaran. Nah, jadi itu justru menguatkan surat keterangan kepala sekolah di RPL nomor 4 itu bahwa Ibu sebagai pendamping ekstra. Nggak masalah Ibu, tetap saja. Yang penting tupoksi kita, bidang studi pokok kita tetap agama Katolik di situ ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hilda dan Pak Hendro. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu Dona. Ya, kita lanjut. Yang raise hand cukup ya, jangan ditambah lagi karena kami dosen-dosen lain punya tugas lagi. Bapak Antonius Dedo Ngara. Ya, silakan Bapak Antonius. Ya, terima kasih Ibu Hilda. Tadi terkait dengan pertanyaan Pak Alex sangat menarik tadi. Beliau tidak punya siswa, dia kepala sekolah. Nah, seperti pertanyaan saya yang lalu, kalau untuk kami yang kepala sekolah, disarankan sebaiknya ambil jadi guru supaya tidak ada perbedaan administrasinya. Oke lah, tentang perangkat yang lain itu wakil kurikulum yang tanda tangan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di SK pembagian tugas juga itu wakil kurikulum yang harus tanda tangan? Itu pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan kedua, Ibu Dona juga sudah bertanya tadi. Artinya nama kami yang ada di dalam SK itu harus di stabilo. Sedangkan saya selaku kepala sekolah, berarti di SK pembagian tugas, di atas pertama nama saya. Terus di pembagian tugas mengajar berarti harus muncul lagi namanya saya. Seperti itu Kak Ibu. Pak Hendro mohon penjelasan. Lalu yang tanda tangan tadi itu khusus pada SK pembagian tugas saja. Apakah harus wakil kurikulum? Karena itu wewenang kepala sekolah. Mohon penjelasan dari Pak Hendro. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, silakan. Baik Bapak. Bapak sekolahnya di swasta atau negeri Bapak Anton? Negeri. Oh, di negeri ya.
Berarti Ya. memang yang mengeluarkan SK dari sekolah langsung Bapak ya dalam hal ini. SD atau SMP Bapak? SMP. Oh berarti Wakasek kurikulum nanti Bapak yang tanda tangan. Memang sebenarnya kepala sekolah di SK terbaru sekarang kan tidak wajib mengajar ya Bapak ya. Tetapi Ya. di konteks PPG ini seperti Bang Bapak tadi dikatakan dianjurkan kita memposisikan diri sebagai guru agama supaya Ya. tidak kerepotan dalam administrasi. Ya. Nanti silahkan SK-nya tetap Bapak ada jam mengajar meskipun mungkin tidak banyak ya. Silahkan nanti Ya. di Wakasek kurikulumnya yang tanda tangan tidak apa-apa Bapak ya. Itu nanti dikomunikasikan juga. Nanti Bapak Ibu akan masuk dibuatkan di grup RPL. Jadi Bapak Ibu nanti ada grup kelas, ada grup RPL. Nah, grup RPL itu juga 20 orang nanti dengan dosen dosen penilai RPL itu jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, diklarifikasi langsung nanti bisa disampaikan kepada dosen pengampu penilai RPL-nya. Tidak apa-apa Pak, itu hanya hal teknis saja nanti bisa diatur ke dalam, silahkan. Prinsipnya tagihan di LMS itu ada dan dasar untuk menilai itu ada Bapak. Nanti bisa disiasati, silahkan. Pak Anton, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Hendro. Baik. Oke Pak Anton, sudah jelas ya. Terima kasih Pak Hendro. Kita lanjut ke Ibu Elizabeth Niron Liwun. Ibu Elizabeth tidak ada. Kita lanjut ke Bapak Mikael Hibur. Tidak lagi ini bodoh ini. Oh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Bapak. Sudah dipersilakan. Halo, selamat sore. Iya, lanjut Bapak. Bisa dengar suaranya. Baik, terima kasih. Maaf, mungkin apa yang saya tanyakan ini sudah ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya. Kebetulan jaringan di tempat saya ini baru stabil. Saya mau bertanya terkait dengan kegiatan diklat atau workshop yang pernah kami ikuti. Memang sudah pernah diberikan penjelasan sebelumnya, terutama untuk sertifikat yang tidak disertakan dengan jamnya. Itu nanti diminta itu surat keterangan dari penyelenggara. Tapi untuk saya persoalannya Ibu, kebetulan penyelenggaranya ada di Kupang. Jadi tempat saya tinggal dengan Kupang agak jauh. Jadi saya minta untuk meminta keterangan. Sementara nyata saya mengikuti kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya sertifikat. Jumlah jamnya disertakan. Tetapi di bagian materinya ini tidak dijelaskan secara terinci. Misalnya kegiatan tentang kebijakan pembangunan bidang agama. Di situ tidak disertakan berapa menit. Tapi jamnya ditulis secara umum saja, misalnya 50 jam, tapi rincian kegiatannya ada pada bagian belakang sertifikat. Saya mohon penjelasan bagaimana, terutama untuk yang bagian pertama tadi itu, soal meminta surat keterangan. Bagaimana kami minta surat keterangan untuk penyelenggara yang kebetulan jauh dari tempat kami berada. Bagaimana jalan keluar? Terima kasih. Baik, Bapak. Diklat workshop yang pertama itu apakah ada tercantum berapa hari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian? Apakah dicantumkan? Iya, ini dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 14 Agustus, Ibu. Di sini. Tapi jamnya tidak ditulis. Iya, nanti itu dosen penilai RPL yang akan menilai itu ya. Nanti kami sudah kesepakatan sekian hari, sekian jam. Dosen-dosen sudah sepakat bahwa jika ada mahasiswa yang memiliki sertifikat sekian hari, berarti kita hitung sekian jam. Ya, ya misalnya, tambah sedikit tadi sebelumnya sudah jelaskan. Kalau memang ada harinya bagus, tapi kalau tidak ada sama sekali keterangan hari dan tanggal dan jam di situ, dan kebetulan penyelenggaranya itu di tempat yang jauh sekali, mungkin bisa dibuatkan surat tugas saja Bapak dari kepala sekolah atau pimpinan setempat ya, yang menerangkan Bapak pada hari itu Bapak ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini sekian jam dengan materi ini. Itu menggantikan surat keterangan dari panitia penyelenggara jika panitia penyelenggaranya sudah tidak ada atau di tempat yang jauh dan tidak memungkinkan. Itu tambahan saja Bu, silakan. Oke, ya. Jadi begitu Bapak Mikael, kalau memang sama sekali tidak ada waktunya dari tanggal sekian sampai sekian, dan penyelenggaranya juga misalnya sudah dibubarkan atau sudah berpindah kemana, ya
minta saja surat keterangan dari kepala sekolah bahwa Bapak pernah mengikuti kegiatan itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Gitu Bapak. Jadi surat itu diperkuat Baik, dengan keterangan terima dari kasih Bu. kepala Soal sekolah. itu yang tadi. Nah, soal yang Ya. mana Bapak? Ya, yang 50 Kalau soal JP. tanggal pelaksanaannya ada di sini Bu. Oh, Kalau yang 50 JP ini soal di bagian rincian materi itu kita misalnya materi pertama itu berapa jam apa itu. Tapi dijelaskan secara umum saja. 50 jam pelajaran untuk kegiatan, tapi rincian kegiatannya bagian belakang tidak disertakan dengan itu. Misalnya kegiatan pertama berapa menit gitu. Itu maksud saya. Tidak apa-apa Bapak, yang penting di depan itu kan sudah ada totalnya 50 JP. Di belakang kan hanya uraian materinya. Materinya yang ini sekian JP tidak dijelaskan, tidak apa-apa. Tapi kan ada penjelasan di depan bahwa kegiatan itu total 50 JP. Tidak apa-apa Bapak, di-upload saja ya. Terima kasih Bu ya. Oke, ya. Sudah ya Bapak Mikael. Kita lanjut ke Bapak Vincentius Patno. Silakan Bapak. Halo Bapak, Bapak Vincentius. Audionya dihidupkan. Baik, terima kasih Bu. Ini berkaitan dengan alat peraga dalam RPP itu. Di situ dijelaskan tentang alat peraga yang digunakan. Di dalam itu ada bahan sumber ajar, bahan ajar, dan gloserum. Kira-kira alat peraga yang dimaksudkan di sini Ibu, yang bagian mana? Sehingga kita bisa menuliskan bahwa alat peraga itu ada perbedaannya antara alat peraga, sumber ajar, dengan gloserum itu. Sehingga mungkin bisa dijelaskan alat peraga yang dimaksudkan di sini kan ada berbagai jenis itu Ibu. Dalam pembuatan RPP itu kan ada beda-beda tipis ya artinya antara bahan ajar, sumber ajar dengan gloserum dan alat peraga itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Ya. Pak Hendro, mau menjelaskan? Audionya belum dinyalakan Pak Hendro. Sorry. Sebentar Ibu, saya lagi mencari panduannya ini. Ya, jadi alat peraga itu Bapak ya, alat peraga kan ada kalau di juknisnya yang kami baca itu kan ada dua kategori, yaitu alat peraga kompleks dan alat peraga sederhana. Nah, kalau alat peraga kompleks itu misalnya ada, kalau UKIN itu ya ada alat peraga itu sendiri ada contohnya, ada gambar, alat permainan pendidikan, model atau set model, alat bantu pelajaran ya. Video animasi komputer itu termasuk alat peraga kalau kita lihat juknisnya ya. Jadi itu bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi kita boleh pilih mau pakai gambar, sketsa, poster, alat permainan, model ya. Lalu alat bantu pelajaran. Lalu juga di sini juga dikatakan video animasi pembelajaran komputer yang berdurasi minimal 20 menit itu bisa dikategorikan sebagai alat peraga. Itu jadi silahkan pilih yang sudah pernah kita gunakan. Misalnya kita pernah membuat model tentang alat misa, itu kita bisa gunakan. Lalu kita bisa buat alat peraga tentang yang kita gunakan untuk cerita kisah Santo Santo atau kisah kitab suci dalam bentuk misalnya apa ya, model gambar-gambar atau misalnya dengan boneka-boneka daur ulang dari bahan bekas. Nah, itu juga termasuk alat peraga. Nah, itu kalau alat peraga, kalau dalam demikian berarti tidak bisa dituangkan dalam deskripsi, tetapi dalam bentuk nanti misalnya foto atau video. Nah, itu nanti yang
upload itu ya foto-fotonya, mana buktinya bahwa itu ada alat peraganya gitu. Ditunjukkan saja foto-fotonya. Kira-kira itu Bapak alat peraga yang dimaksudkan? Baik, mungkin yang apa itu mungkin ditambahkan sih Pak, itu kalau misalnya kita mengambil satu video tentang kisah sengsara tentang Yesus Kristus, berarti kita juga harus ambil link atau alamat videonya atau mungkin pengarang ceritanya. Bapak, kalau video kisah Yesus Kristus itu nanti larinya sudah ke video pembelajaran Pak ya, itu nanti kalau kita buat sendiri atau dari mana Pak? Kalau ambil dari YouTube berarti itu tidak bisa termasuk ya, karena kita tidak buat sendiri ya. Yang dimaksudkan di sini yang kita hasilkan sendiri kalau video-video itu. Misalnya kita pernah buat video ya, kalau kita pernah buat video maka itu nanti bukan masuk di alat peraga kalau video tentang kisah sengsara atau itu nanti masuknya di video apa video materi ajar ya, tentang materi ajar bisa, atau video pembelajaran juga bisa. Kalau alat peraga tadi seperti gambar, poster, alat permainan, set model, alat bantu pelajaran, itu yang dimaksudkan dengan alat peraga. Memang apa selama ini Bapak, kita kan misalnya tunjukkan video, setelah video itu kan kita buat refleksi. Artinya itu yang mungkin selama ini yang kami buat. Artinya tunjukkan video lalu dibuat refleksi dan peserta didik untuk bisa melakukan penilaian terhadap video tersebut begitu. Iya, itu mungkin yang Bapak Vincentius maksud itu sumber belajar. Sumber belajar itu beda dengan alat peraga ya. Kalau sumber belajar dari video oke, tapi kalau alat peraga ya seperti yang tadi Pak Hendro katakan, seperti gambar-gambar atau dari bahan bekas apa dibuat oleh guru menjadi salib atau apa, itu alat peraga. Tetapi kalau video yang Bapak ambil dari YouTube lalu Bapak perlihatkan kepada siswa, nanti siswa merefleksikan itu sumber belajar yang Bapak pakai. Sumber belajar dan alat peraga itu beda ya Bapak ya. Iya, yang perlu ditegaskan karena alat peraga itu kan tidak wajib juga. Artinya dalam perangkat pembelajaran itu mungkin kalau alat peraga tiap semester tidak ada, maka tidak wajib harus tiap semester ada, bisa dilengkapi dengan perangkat yang lain. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Oke Bapak ya, kita lanjut. Ini yang terakhir ya. Terakhir ini ya, Ibu Teresia Cincoarno. Ya silakan Ibu Teresia, bacanya sulit sih. Ya, halo, selamat sore Ibu Linda dan Pak Hendro. Ya, baik, terima kasih. Saya hanya mau sampaikan sedikit Bu. Saya ini kan memang mengajar di SMP selama ini, SMP negeri. Terus tetapi baru-baru puji Tuhan saya lulus P3K Bu. Dan saya ditempatkan di SD, tetapi memang SK-nya belum ada. Apakah itu nanti tidak, maksudnya saya tetap nanti di SMP waktu lokakarjanya, karena otomatis bulan Juli itu kan informasinya SK akan ada, sehingga nanti saya beralih dari SMP ke SD. Apakah itu nanti saya tetap waktu lokakaryanya itu masih di SMP kah, begitu Kak Ibu? Terima kasih. Karena otomatis nanti kan Ibu di Simpatika pasti berubah. Kalau misalnya tahun ajaran baru terima SK-nya, otomatis nanti itu sudah di SD Ibu. Mungkin hanya itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, kita kan lokakarya ini sampai Juni ya Ibu ya. Iya. Pendalaman materi itu sampai Juni. Oke, Bu. Tanggal 21 kalau tidak salah. Oke. Oh iya. Oh ya. Berarti tidak lalu nanti di Juni setelah tanggal 20 itu lokakarya. Ya apa Ibu pakai di SMP saja atau bagaimana Pak Hendro? Iya. Apakah nanti terdaftar di Simpatika itu tapi itu kan ajaran baru. Ibu, SK-nya kapan itu keluar Ibu? Itu sekitar tahun ajaran baru Pak Hendro. Berarti pindah tugasnya tahun ajaran baru Juli ya?
Iya, iya. Karena begini Bapak Ibu ya, kita ini kan mulai dari lokakarya itu kan mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 6 Juli itu lokakarya, artinya penyusunan perangkat pembelajaran sampai dengan PPL nanti berakhir tanggal 15 Agustus, 21 Agustus. Itu satu Iya. kesatuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nyusun perangkat pembelajaran di lokakarya untuk SD, maka nanti PPL-nya pun juga harus di SD. Kalau penyusunnya di untuk perangkat SMP, maka PPL-nya pun harus di SMP. Jangan sampai lokakaryanya itu nyusunnya untuk perangkat SD, nanti Ya. prakteknya di SMP atau di sebaliknya itu tidak bisa. Oh iya, Pak. Tapi Karena prinsipnya begini Bu, Ibu praktek mengajarnya tidak harus di sekolah sendiri, di sekolah lain yang di luar tempat tugas pun boleh. oh iya, Pak. Jadi kalaupun Ibu nanti sudah tahun ajaran baru itu sudah di SD, nanti Ibu PPL-nya cari sekolah baru nggak masalah, itu tidak akan berdampak di simpatika. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendro. Ya Bu, begitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Linda, terima kasih. Ya, Ibu Teresia, terima kasih. Masih ada 3 tapi minta maaf ini waktu sudah di Papua sudah di grup. malam ya. Iya. Nanti diskusi di grup saja atau chat sama Pak Hendro, saya atau ya ada admin sama yang lain. Admin yang lain ya. Minta maaf kita tidak bisa mengakomodir semua untuk bertanya. Ya, kita dibatasi oleh waktu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian, kebersamaan, terlebih untuk kesepakatan awal tadi untuk kontribusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau berbagi dengan kami ya untuk melancarkan semua kegiatan PPG. Ya, semoga apa yang kami jelaskan ini bisa dipahami ya. Minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Ya namanya kita manusia ya, jadi pasti ada salahnya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita di... Masih ada tambahan Pak Hendro? Mungkin dari pengelola Ibu Sekretaris menegaskan untuk ini tentang Senin kan kita sudah mulai pendalaman materi ya. Oh. Jadi untuk mencari tempat yang jaringannya bagus. Oh iya, Pak. Iya. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan kami mau memaksakan Bapak Ibu, tapi memang ini untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu jika saat ini berada di daerah yang kondisi jaringan dan listriknya timbul tenggelam, ya kami harapkan Bapak Ibu bisa bergeser sedikit ya. Artinya mencari tempat yang bisa menangkap sinyal atau ya sinyalnya bagus, listriknya stabil, sehingga pada saat Bapak Ibu mengikuti kegiatan pendalaman materi, lokakarya, dan lain-lain, tidak kesulitan. Karena angkatan kemarin itu kami bisa mencari domba yang hilang itu di sebelah gunung. Ini saya terus terang karena memang ada satu guru yang harus kita kejar padahal itu waktunya sudah harus malam itu. Romo Agus itu sampai jam 12 malam ya, kejar mahasiswa. Apakah Bapak Ibu tega melihat kami seperti itu ya? Ya, Bapak Ibu memang mengerjakan dari pendalaman materi dari jam 8 sampai jam 11. Setelah itu kami menilai. Kami menilai itu juga ya waktu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlambat mengirim tugas dan kami selalu mengejar terus. Apalagi kan Bapak Ibu ini saya lihat masih pucuk-pucuk ya. Masih pucuk-pucuk punya semangat tinggi. Ya mari kita sama-sama saling bekerja sama, saling mendukung supaya semua bisa berjalan dengan baik. Ya pada akhirnya Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikat pendidikan, bisa memperoleh kesejahteraan, itu menjadikan kami suatu hadiah terbesar bagi kami ya. Jika Bapak Ibu berbahagia, kami juga turut berbahagia. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, karena kita perkuliahan ini full daring,
mohon untuk pengertian Bapak Ibu yang saat ini berada di daerah yang sulit jaringan dan listrik. Ya. Jadi tolong bergeser untuk mencari sinyal dan listrik yang stabil. Ya, memang segala sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang indah itu kan kita butuh pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang indah itu kita peroleh dengan gampang, tidak ada. Ya, semua pasti dengan pengorbanan. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Saya harap nanti hari Senin kedisiplinan kita jika dari dosen minta untuk Vkon, misalnya jam 8 waktu Indonesia Tengah, 15 menit sebelum Vkon, Bapak Ibu sudah masuk di link yang dosen kirim. Sehingga dosen tidak lagi menunggu mahasiswa sampai setengah jam. Ini terjadi di angkatan yang sebelumnya. Kami para dosen sudah masuk menunggu mahasiswa setengah jam, sedangkan kami harus mengajar di reguler. Ya, coba Bapak Ibu memahami seperti itu ya. Memahami kami juga akan memahami Bapak Ibu, kesulitan Bapak Ibu. Ya. Jadi kami sama-sama saling pengertian. Kedisiplinan mengumpulkan tugas. Jika tugas jam 14 WITA dikumpul, ya jam 14 WITA kumpul. Ya. Jangan dosen lagi harus mencari, Bapak Remigius, tolong kumpul tugas ya. Tugas KB1 belum kumpul, tugas KB2 ini belum kumpul juga, ini bagaimana? Dan itu yang terjadi. Saya harap di angkatan ini yang masih pucuk-pucuk ya, masih muda-muda semua, semangat tinggi ya. Harus lebih baik daripada angkatan yang kemarin. Dari saya itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Hendro, silakan. Iya Bapak Ibu, tadi dari Suster Kaprodi, Suster Sita tidak ada ya? Beliau sudah Tadi live dia ya? keluar kayaknya. Oh iya. Jadi seperti yang Ibu Linda tadi jelaskan, Bapak Ibu mohon diperhatikan, jangan sampai ya, masalah di angkatan 1 terjadi kembali di angkatan 2 ini terkait kendala jaringan dan listrik. Itu sangat krusial karena kita dikejar oleh waktu. Lalu dari Bimas itu juga sudah memberikan surat edaran ke pembimas-pembimas Katolik Kabupaten setempat. Jika memang Bapak Ibu merasa di satu daerah, satu kabupaten itu mau berkumpul di satu tempat untuk kegiatan ini, misalnya dalam materi mau berkumpul, itu silahkan, itu kebebasan, nanti silahkan dibicarakan per kabupaten masing-masing. Nanti admin Ibu Yuli, Pak Heri, Pak Erik, mohon beberapa besok mungkin kelas-kelas sudah bisa dibentuk ya untuk kelas-kelas pendalaman materi supaya mahasiswa yang di satu kelas itu bisa segera berdiskusi apakah mereka mau kerja sama-sama di satu tempat tertentu atau dari tempat masing-masing itu supaya dibicarakan. Mungkin itu Bu Linda yang bisa kita sampaikan ya untuk sore ini. Iya. Terima kasih untuk tambahannya Pak Hendro. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan kedisiplinan sama itu tadi, jaringan ya. Jaringan dan listrik. Itulah zaman milenial. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian dan kebersamaan kita di sore hari ini. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Saya minta kepada Ibu Dona untuk memimpin kita doa penutup. Silakan Ibu. Marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat dan cintamu yang senantiasa dan Kau curahkan kepada kami semua. Sehingga pertemuan kami melalui Zoom ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berkatilah kami untuk selanjutnya sehingga persiapan demi persiapan yang akan kami lalui boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga apa yang senantiasa kami rencanakan boleh berhasil demi kemuliaan nama-Mu.
Bapa, inilah yang menjadi doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat kasih, sore. Ibu. Selamat sore Sore semua. Sampai jumpa.